Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu Putih selaku dosen pengampu dari mata kuliah metode kuantitatif. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review dari penelitian yang berjudul Peran Knowledge Sharing dan Motivasi pada Pengaruh Learning Organization terhadap Kinerja Karyawan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ella Sari dengan NIM 2210417710 dari kelas C4 Manajemen. Pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Isi dari latar belakang ini yaitu Lopez et al. Pada tahun 2005 menyatakan bahwa learning organization atau organisasi pembelajaran sebagai suatu proses dinamis dalam menciptakan, mengambil, dan mengintegrasikan pengetahuan untuk mengembangkan sumber daya dan kapitabilitas dalam memberikan kontribusi pada peningkatan kompetensi seorang karyawan dan pada akhirnya kinerja menjadi lebih baik. Perubahan yang dilakukan dalam sebuah organisasi memerlukan dukungan semua pihak, terutama karyawan. Karyawan memiliki peran penting dalam kemajuan organisasi, sehingga karyawan perlu adanya dorongan dalam melakukan sebuah perubahan. Latar belakang selanjutnya, penelitian ini dilakukan di perusahaan bidang telekomunikasi sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang memiliki peranan penting pada akses komunikasi masyarakat. Hal ini membuat perusahaan bidang telekomunikasi harus selalu siap dengan tuntutan perubahan yang terjadi, terutama perubahan teknologi informasi yang terus berubah. Perusahaan harus terus-menerus belajar dan menciptakan lingkungan yang mendukung proses karyawan untuk belajar agar meningkatkan kinerja karyawan. Adanya ancaman-ancaman eksternal akibat perubahan revolusi industri 4.0, teknologi informasi dan adanya persaingan serta berdasarkan gap riset dan fenomenanya yang ada, maka penelitian tentang peran knowledge sharing dan motivasi pada pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan ini penting untuk dilakukan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan. Kedua, bagaimana pengaruh learning organization terhadap knowledge sharing. Ketiga, bagaimana pengaruh knowledge sharing terhadap kinerja karyawan. Keempat, bagaimana pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan dengan knowledge sharing sebagai variabel intervening. Yang kelima, bagaimana pengaruh learning organization terhadap motivasi karyawan. Yang keenam, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketujuh, bagaimana pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel intervening. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, menganalisis pengaruh learning organization terhadap knowledge sharing. Ketiga, menganalisis pengaruh knowledge sharing terhadap kinerja karyawan. Keempat, menganalisis pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan dengan knowledge sharing sebagai variabel intervening. Kelima, menganalisis pengaruh learning organization terhadap motivasi karyawan. Keenam, menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketujuh, menganalisis pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel intervening. Hubungan antar variabel. Yang pertama, pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan. 2. Pengaruh learning organization terhadap knowledge sharing. 3. Pengaruh knowledge sharing terhadap kinerja karyawan. Keempat, pengaruh learning organization terhadap motivasi. 5. Peran knowledge sharing pada pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan. 6. Pengaruh learning organization terhadap motivasi. 7. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedelapan, peran motivasi pada pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan. Model pada penelitian ini adalah learning organization sebagai variabel independen, knowledge sharing dan motivasi sebagai variabel mediasi, dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Hipotesis penelitian H1, learning organization berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. H2, learning organization berpengaruh signifikan terhadap knowledge sharing. H3, knowledge sharing berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. H4, knowledge sharing memediasi pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan. H5, learning organization berpengaruh signifikan terhadap motivasi karyawan. H6, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan H7, motivasi memediasi pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan. Model penelitian yang pertama, metode dan desain penelitian.
Pada penelitian ini menggunakan metode quantitative survey dan desain non-eksperimen dengan jenis exploratory research. Yang kedua, sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data primer dan pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan yang diisi oleh karyawan sebagai responden. Ketiga, penentuan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan bidang telekomunikasi di Malang, yaitu Telkom dan Telkomsel sebanyak 188 orang, dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampel sebanyak 127 orang. Dan yang keempat, metode dan analisis data. Menggunakan path analysis atau analisis jalur dengan menggunakan PLS dengan software Smart PLS 3. Analisis hasil penelitian. Yang pertama ada uji validitas, yang dimana dari pengolahan hasil uji validitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai outdoor loading dari masing-masing item lebih dari 0,5 sehingga dapat dinyatakan valid. Analisis hasil penelitian yang kedua yaitu uji reliabilitas, terdiri dari pengujian AV, Cronbach alpha, dan composite reliability. Berdasarkan tabel nilai AV pada masing-masing variabel memiliki nilai lebih dari 0,5 dan memenuhi persyaratan. Nilai Cronbach alpha masing-masing variabel juga memiliki nilai lebih besar dari 0,7 sehingga semua konstruksi dari variabel tersebut dikatakan reliable. Hasil composite reliability masing-masing variabel juga memiliki nilai lebih besar dari 0,7 sehingga dinyatakan reliable. Karakteristik responden. Yang pertama, jenis kelamin, laki-laki berjumlah 46,3% dan perempuan 53,7%. Karakteristik usia, 21-25 tahun, berjumlah 78,1%, 26-30 tahun berjumlah 19,5%, dan lebih dari 35 tahun berjumlah 2,4%. Karakteristik dari jenjang pendidikan, S1 berjumlah 77,6%, SMA berjumlah 19,5%, dan diploma serta S2 berjumlah 2,9%. Karakteristik dari masa kerja, kurang dari 2 tahun 56,1%, 2-5 tahun berjumlah 41,5%, dan lebih dari 5 tahun berjumlah 2,4%. Di sini saya telah memaparkan analisis hasil berupa hasil pengujian yang saya ambil dari artikel yang saya review. Dan ini merupakan interpresentasi dari analisis hasil. Yang pertama, pengaruh langsung learning organization terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai sebesar 0,348 dengan T statistik 3,131 dan P-value 0,002. Karena nilai T statistik 0,348 lebih kecil dari 1,96 dan P-value 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka learning organization berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kedua, pengaruh langsung learning organization terhadap knowledge sharing diperoleh nilai sebesar 0,474 dengan T statistik 4,998. Karena nilai T statistik 4,998 lebih besar dari 1,96 dan P-value 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka learning organization berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh langsung knowledge sharing terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai sebesar 0,279 dengan T statistik 2,431. Karena nilai T statistik 2,431 lebih besar dari 1,96, maka knowledge sharing berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Keempat, pengaruh learning organization terhadap motivasi diperoleh nilai sebesar 0,602 dengan T statistik 7,356. Karena nilai T statistik 7,56 lebih besar dari 1,96, maka learning organization berpengaruh signifikan terhadap motivasi. Interpresentasi selanjutnya yaitu pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai sebesar 0,129 dengan T statistik 1,105 karena nilai T statistik 1,105 lebih besar dari 1,96, nilai P-value 0,270 lebih besar dari 0,05, maka motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Selanjutnya, hasil pengujian Sobeltex diperoleh nilai sebesar 2,181, lebih besar dari 1,96, dan signifikansi 0,02, lebih kecil dari 0,05. Hasil analisis metode pemeriksaan diketahui bahwa pengaruh variabel learning organization terhadap knowledge sharing dan pengaruh knowledge sharing terhadap kinerja karyawan memiliki hasil signifikan, sedangkan pengaruh langsung learning organization terhadap kinerja karyawan juga signifikan. Sehingga knowledge sharing dalam penelitian ini dikatakan sebagai variabel partial mediation. Dan yang terakhir, motivasi tidak memediasi pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian Sobeltex diperoleh nilai sebesar 1,009, lebih kecil dari 1,96, dan signifikansi 0,271, lebih besar dari 0,05. Hasil analisis metode pemeriksaan diketahui bahwa pengaruh variabel learning organization terhadap motivasi memiliki pengaruh signifikan, sedangkan pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan tidak berpengaruh signifikan. Hasil pengujian hipotesis H1. Learning organization berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dapat diterima. H2. Learning organization berpengaruh signifikan terhadap knowledge sharing dapat diterima. H3. Knowledge sharing berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dapat diterima. H4. Knowledge sharing memediasi pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan diterima. H5. Learning organization berpengaruh signifikan terhadap motivasi karyawan ditolak. H6. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan diterima. Dan H7. Motivasi memediasi pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan ditolak. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa learning organization berpengaruh terhadap kinerja karyawan, learning organization berpengaruh terhadap knowledge sharing berpengaruh terhadap kinerja karyawan, learning organization berpengaruh terhadap motivasi karyawan, motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, knowledge sharing memiliki peran mediasi pada pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan, sedangkan motivasi tidak memiliki peran mediasi pada pengaruh learning organization terhadap kinerja karyawan. Kontribusi penelitian yang pertama, memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan perusahaan telekomunikasi selain learning organization. Kedua, hasil penelitian dapat dimanfaatkan perusahaan telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui penerapan strategi learning organization, knowledge sharing, serta peningkatan motivasi. Ketiga, pengembangan teori mengenai hubungan antar konstruk organisasi pembelajaran, knowledge sharing, motivasi, dan kinerja secara bersamaan. Dan yang keempat, referensi bagi penelitian selanjutnya yang menguji variabel-variabel serupa pada konteks yang berbeda. Keterbatasan pada penelitian ini adalah menggunakan motivator atau intrinsik dalam mengukur motivasi sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan motivasi hygiene agar memperoleh hasil yang lebih baik. Budaya organisasi dan komitmen organisasi juga dapat ditambahkan pada penelitian selanjutnya. Baiklah, sekian pembahasan dari saya mengenai artikel yang telah saya review. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.